Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rozikin dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik, NIM 2305120492. Di sini saya mau buat video yang bagus sih. Oke. Sini saya mau buat video tentang memori pemartisian statis, tentang sistem operasi dengan judul jenis-jenis memori komputer. Jadi sini saya mau membuat video sistem operasi, yakni jenis-jenis memori komputer dengan ketentuan satu video buatan sendiri, dapat menggabungkan referensi di YouTube asalkan tidak melanggar hak cipta. Materi ada di PPT yang ini ya. Terus pengisi suara video mahasiswa yang bersangkutan. Nah, oke. Jadi kita langsung aja ya. Di sini manajemen memori pemartisian statis dibuat oleh Pak Agus Prihanto, STMkom, selaku dosen pengampu sistem operasi TII 2023. Terus kita lanjut. Di sini ada tentang penjelasan tugas memori utama. Tugas memori utama pertama yakni sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Di tugas memori utama itu apa? Sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Bisa dipahami ya. Yang kedua, diharapkan memori utama itu dapat melayani banyak proses. Jadi sangat-sangat diharapkan mungkin ya, sebuah memori utama itu dapat melayani banyak proses. 3. Proses seharusnya tidak dibatasi kapasitas memori fisik. Itu penjelasan tentang tugas memori utama. Mungkin bisa difahami ya tentang tugas-tugas memori utama. Terus manajemen memori. Manajemen memori ini pertama mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak. Jadi manajemen memori itu mengelola informasi memori yang dipakai maupun tidak dipakai. Salah satunya itu. Terus juga mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. Tugasnya juga mengalokasikan memori ke pemroses yang memerlukan. Terus ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Jadi gitu ya, mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Terus mengelola swapping antara memori dan disk. Mengelola swapping antara memori dan disk. Tadi di sini ada 1, 2, 3, 4 manajemen memori. Jadi bisa dipahami atau bisa dibaca sendiri ini ya. Terus tugas manajer memori di lingkungan multiprogramming. Tugas-tugas manajer memori di lingkungan multiprogramming itu apa aja? Pertama yakni isolasi ruang-ruang alamat memori secara disjoint. Ini isolasi ruang-ruang alamat memori secara disjoint. 2. Pemakaian bersama memori. Oke, klasifikasi memori. Klasifikasi memori itu apa sih? Jadi memori itu ada 2 klasifikasinya. Yang pertama memori nyata. Jadi memori itu emang nyata, yakni terbatas fisik. Terus memori maya, tidak dibatasi kapasitas fisik. Jadi memori maya ini tidak dibatasi kapasitas fisik. PS swapping. Di sini ada gambar bisa dilihat ya. Nyata, sistem khusus untuk pemakai tunggal. Terus sistem multiprogramming dengan memori
nyata, yakni multiprogramming dengan pemartisian tetap, multiprogramming dengan pemartisian dinamis, ditempatkan secara absolut, dapat direlokasi. Terus sistem programming dengan memori maya, yakni yang kedua kan maya, tidak dibatasi kapasitas fisik. Itu apa? Sistem paging murni, paginya itu murni. Sistem segmentasi murni, segmentasinya juga murni. Kombinasi paging dan segmentasi, jadi dia itu kombinasi paging dan segmentasi. Terus berdasarkan swapping, non swapping terbatas memori utama, swapping extend ke disk. Jadi klasifikasi memori kalau berdasarkan swapping ada non swapping, ada swapping. Kalau berdasarkan alokasi memori ada continue, ada non continue. Keterangan maksudnya apa non swapping? Yakni terbatas memori utama. Kalau swapping extend ke disk. Gitu. Nah, kalau alokasi memori klasifikasinya berdasarkan alokasi memori klasifikasinya berdasarkan alokasi memori itu ada dua, yakni continue dan non continue. Continue apa? Berurut, simple dan cepat tapi boros gitu. Terus kalau non continue lompat-lompat, kompleks dan efisien. Terus di sini ada gambar ya, hierarki memori. Jadi ada cache memori, terus memori utama, memori sekunder. Itu panahnya itu saling berhubungan ya. Terus manajemen memori tanpa swapping. Manajemen memori tanpa swapping, pertama monoprogramming. Monoprogramming itu apa? Satu proses pada satu saat. Satu proses menggunakan semua memori. Terus pemakai memuatkan program ke seluruh memori dari disk. Program mengambil kendali seluruh mesin. Memori dialokasikan secara berturut. Contoh, embedded system, pengalihan mobil, pengaturan bahan bakar, pengendalian kemudi, terus dan lain-lain. Organisasi memori monoprogramming, sistem operasi DRAM. Gambarnya bisa dilihat. Program pemakai DRAM, memori tak dipakai. Kalau sistem operasi DROM, program pemakai RAM, memori tak dipakai. Terus sistem operasi DRAM, program pemakai DRAM, memori tak dipakai. Device driver DROM. Oke, terus lanjut. Proteksi memori monoprogramming. Sistem operasi DRAM, program pemakai DRAM, register batas perprosesnya, memori tak dipakai. Itu kalau proteksi memori monoprogramming itu kayak gini gambar ini ya. Terus pemartisian statis pada multiprogramming. Pertama, mempermudah pemrograman, memberikan layanan interaktif secara simultan, efisien penggunaan sumber daya, proses eksekusi lebih murah, terus dapat mengerjakan job secara simultan. Di pemartisian statis pada multiprogramming itu pertama itu mempermudah pemrograman, jadi lebih mudah untuk pemrograman kalau pemartisian statis. Terus memberikan layanan interaktif secara simultan. Yang ketiga, efisiensi penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber dayanya itu lebih efisien. Proses eksekusi lebih murah, eksekusinya lebih murah. Terus dapat mengerjakan job secara simultan. Strategi pemartisian itu kayak gimana? Strategi pemartisian itu partisi dengan ukuran yang sama harus menyiapkan overlay pertama. Kedua, partisi dengan ukuran yang berbeda. Jadi ada dua. Strategi pemartisian itu ada dua. Yang pertama itu ukurannya sama, tapi harus menyiapkan overlay. Yang kedua, ukurannya beda-beda. Itu
beda ya berarti ya. Ini ada gambarnya. Partisi 1 50, partisi 2 75, partisi 3 100, partisi 4 200, partisi 5 150, sistem operasi 100. Terus strategi penempatan program ke partisi dengan ukuran berbeda. Pertama itu satu antrian untuk tiap partisi. Yang kedua satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Beda kan? Jadi kalau satuan antrian untuk tiap partisi itu meminimalkan pemborosan memori. Jadi memori itu nggak gampang boros gitu loh kalau satu antrian untuk tiap partisi. Yang kedua dapat menyebabkan antrian panjang di satu partisi. Ya betul. Jadi kalau satu antrian ya untuk tiap partisi ini satu gantian gitu. Itu kan apa namanya? Nggak makan banyak memori. Ini yang di kedua dikasih kok. Satu antrian tunggal untuk banyak partisi itu kayak gimana? Jadi di katulian tadi ya. Satu antrian tunggal untuk banyak partisi. Jadi dia satu untuk semua. Yang tadi itu satu. Yang kedua ini lebih fleksibel. Ya. Jadi enggak antrian panjang yang kedua. Tapi ada tapinya lebih boros karena program kecil dapat masuk di partisi besar. Jadi aslinya ini masanya biasa, tapi dia masuk ke masa yang besar gitu. Aslinya dia biasa, tapi kalau di antrian untuk tiap partisi itu dia itu kalau kecil ya di kecil, besar ya di besar. Maksudnya ini masalah sulit gampang, ini sulit, ini mudah untuk mudah, ini sulit untuk sulit gitu. Kalau yang ini kan sulit besar masuk tak apa, kita sama rata gitu. Mungkin kayak gitu loh ya, ini pemahaman saya kayak gitu. Kalau emang ada salahnya nanti bisa di komen ya bawah ini kalau emang ada salah. Oke, terima kasih. Lanjut, ini ada gambar juga satu antrian untuk tiap partisi. Ini ada partisi 1 50, partisi 2, partisi 3 100, 75, 100, 4 200, 5 150, sistem operasi 100. Tuh, ini ada gambarnya ya, bisa dilihat semuanya. Terus satu antrian banyak partisi. Oh, ini contohnya guys. Jadi ini contohnya satu antrian untuk tiap partisi yang dijelasin tadi itu. Itu contohnya kayak gini. Jadi satu yang golongan 50 ini partisi 1 dia masuk ke sini semua. Kalau yang 100 masuk ke sini semua. Kalau yang 150 masuk ke partisi 5. Jadi ada tempatnya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, kalau yang satu antrian untuk banyak partisi, jadi mereka langsung masuk. Wes terserah, nggak ada anuan, nggak ada apa ya alokasinya, maksudnya langsung masuk gitu. Ini dianggap semuanya itu ya sama gitu. Terus selesai guys. Jadi itu tadi ya tentang antrian tentang memori, Jadi sebelumnya mohon maaf tadi saya itu udah pakai laptop, tapi laptop saya itu minus di chargernya itu rusak guys. Jadi saya masih nggak punya, terus baterainya itu tinggal padahal 40 tadi itu saya buat video, udah buat tes lah, waktu mau ngambil videonya mati laptopnya, udah ngedrop duluan, padahal 6% kalau nggak salah langsung ngedrop itu laptopnya. Jadi nggak sempet, terusan ada beberapa kesibukan akhirnya pakai HP sih. Mohon maaf karena tidak sesuai, jadi pakai HP. Oke. Sebelumnya minal aizin, mumpung ini masih tertonton, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mungkin bisa dipahami, terus bisa like, comment, and subscribe semuanya. Dari saya mohon maaf jika dalam pembuatan video ini ada kesalahan.
pada semua yang lihat ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.